Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila dengan NIM 43223066. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai parameter kualitas air limbah di industri PT Indah Kiat Pulp dan Paper. PT Indah Kiat Pulp dan Paper merupakan salah satu perusahaan besar yang bergerak di bidang industri pulp dan kertas. Proses produksi yang kompleks pada industri ini menghasilkan sejumlah besar limbah cair yang perlu diolah sebelum dibuang ke lingkungan. Kualitas air limbah tersebut sangat penting untuk dipantau dan dikontrol agar tidak mencemari lingkungan. Kegiatan usaha perusahaan dimulai dari pengolahan kayu menjadi pulp dan kertas, serta pengolahan kertas bekas menjadi kertas industri. Pulp digunakan sebagai bahan baku kertas dan tisu serta kertas industri. Saat ini, perusahaan memiliki fasilitas produksi di Perawang, Provinsi Riau, Serang, dan Tangerang di Provinsi Banten. Parameter kualitas air limbah. Parameter kualitas air limbah secara umum dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama parameter fisika, yang kedua parameter kimia, dan yang ketiga parameter biologi. Masing-masing parameter ini memiliki peran penting dalam menggambarkan kondisi air limbah. Yang pertama, parameter fisika. Parameter fisika meliputi TSS atau Total Suspended Solid. Diketahui bahwa pada efisiensi pengolahan IPAL untuk indikator TSS, kemampuan daripada proses pengolahannya terlihat sangat mampu dalam mengurangi kadar TSS yang terkandung di dalam limbah cair. Jika mengacu pada standar efisiensi removal Qasim, dengan nilai efisiensi removal indikator TSS sebesar 80% sampai 90%. Pada proses pengolahan IPAL, hasil rata-rata efisiensi pengolahan indikator TSS pada unit ini sudah sesuai standar yang ada, yaitu 99,34%. Yang kedua, warna. Air limbah dapat memiliki warna yang berbeda tergantung pada sumbernya. Warna ini dapat menjadi indikator adanya organik atau anorganik. Limbah cair hasil proses produksi pulp dan kertas mengandung senyawa organik diantaranya lignin yang menyebabkan limbah berwarna hitam atau gelap. Kandungan lignin akan menyebabkan nilai BOD, COD, dan TSS yang tinggi. Yang kedua, parameter kimia. Pada parameter kimia ini meliputi pH. pH produk pada kertas dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, seperti jenis kertas. Karena kertas untuk kemasan makanan umumnya memiliki pH yang lebih tinggi dibandingkan kertas untuk mencetak. Faktor yang kedua, proses produksi. Pada penambahan bahan kimia selama proses produksi dapat mempengaruhi pH akhir produk. pH yang dihasilkan pada pengujian tersebut pada pH minimum 6,35, pH maksimum 8,97, dan pH rata-rata 7,05. Kedua, yaitu BOD atau Biochemical Oxygen Demand. Diketahui bahwa pada efisiensi pengolahan IPAL untuk indikator BOD, kemampuan daripada proses pengolahannya terlihat sudah sangat baik dalam mengurangi BOD yang terkandung di dalam limbah cair. Jika mengacu pada standar efisiensi removal Qasim dengan nilai efisiensi removal indikator BOD sebesar 80% sampai 90%. Pada proses pengolahan IPAL, hasil rata-rata efisiensi pengolahan indikator BOD pada unit ini sudah dapat dikatakan sesuai, yaitu sebesar 98,14%. Yang ketiga, COD atau Chemical Oxygen Demand. Diketahui bahwa pada efisiensi pengolahan IPAL untuk indikator COD, kemampuan daripada proses pengolahannya terlihat sangat mampu dalam mengurangi kadar COD yang terkandung di dalam
limbah cair. Jika mengacu pada standar efisiensi removal casing dengan nilai efisiensi removal indikator COD sebesar 80% sampai 85%. Pada proses pengolahan IPAL, hasil rata-rata efisiensi pengolahan indikator COD pada unit ini sudah sesuai standar yang ada, yaitu sebesar 97,27%. Adapun dampak dari aktivitas PT Indah Kiat Pulp and Paper yaitu menyebabkan kerusakan lingkungan dengan tercemarnya udara, air, dan tanah. Kondisi ini dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Kota yang bermukim dekat dengan perusahaan bubur kertas ini. Polusi udara yang berasal dari cerobong asap pabrik berdampak pada kurangnya udara bersih bagi masyarakat di sekitar yang mengakibatkan masalah kesehatan. Proses produksi perusahaan tak terlepas dari bahan kimia berbahaya. Produksi tersebut tentu menyisakan limbah cair dan padat. Hasil pengolahan IPAL EN2N pada tahun 2022 memenuhi standar baku mutu. Limbah cair industri kertas dan pulp telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Walaupun begitu, perlu dilakukan perbaikan pada beberapa unit pengolahan, terutama bar screen dengan kerapatan yang lebih kecil agar penyisian dapat berjalan lebih maksimal. Baik, itulah tadi pembahasan mengenai parameter kualitas air limbah di PT Indah